Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kawan-kawan. Saat ini saya sedang berada di Dusun Cidewa, Dewa Sari, Kabupaten Ciamis. Obrolan santai kali ini kita akan berbincang dengan salah satu pemuda inspiratif. Yang menjadi ketertarikan saya adalah beliau mampu menyulap limbah koran bekas menjadi satu karya yang luar biasa dan tentunya bernilai. Bagaimana kisahnya? Saksikan videonya sampai selesai. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah. Seperti biasa, mungkin untuk mengawali video ini perkenalan terlebih dahulu. Siap ya. Terima kasih. Nama saya Hakibul Mujib. Kalau panggilan mungkin lebih banyak orang memanggilnya Mujib lah. Ya. Ya. Saya di sini di kelompok Galuh Peduli Rasa ini sebagai founder. Ya, sebagai intinya memotivasi lah para penggiat, para pengrajin olahan limbah kertas yang ada di lingkungan Dusun Cidewa, Desa Dewa Sari. Ya. Untuk ini, Kang, untuk awalnya sendiri seperti apa bisa kemudian memberdayakan ibu-ibu dan sejak kapan begitu? Awalnya mungkin kita melihat daripada potensi yang ada di ibu-ibu. Ya. Nah, potensi yang ada di ibu-ibu ini adalah waktu. Ya. Mereka lebih banyak waktu untuk kita bisa manfaatkan untuk lebih baik, sehingga kita mengajak mereka untuk bisa ikut sama-sama dalam kegiatan daur ulang ini. Ya, khususnya Gapura ini lebih fokus daur ulangnya ke limbah kertas. Ya. Dan lebih difokuskannya lagi, kertas yang paling banyak kita olah itu adalah kertas koran bekas gitu ya. Kalau awalnya sejak kapan ini, Kang? Ini berdiri, kalau kegiatan edukasi sudah dari tahun 2016. Kita keliling-keliling ke desa, satu desa ke desa yang lain. Kalau mulai awal berproduksinya kita dari tahun 2019, bulan September, kita lebih difokuskan untuk produksi. Gitu. Ya. Kalau konsep awalnya sendiri seperti apa, Kang? Kalau konsep awalnya kita lebih fokusnya bagaimana bisa memanfaatkan potensi daripada limbah koran ini yang dulu tahun 2016 itu banyak, ya bahkan sangat banyak lah. Walaupun sekarang sudah banyak alih media kertas sebagai sarana berita ke digital, tetapi hari ini masih sebenarnya banyak limbah-limbah kertas-kertas yang dulu tersimpan yang sekarang bisa dimanfaatkan. Nah, kemudian kita mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan. Fokusnya mungkin kerajinannya yang lebih tepat guna lah, gitu, yang lebih tepat guna, misal keranjang, kebutuhan-kebutuhan yang bisa digunakan untuk di rumah, gitu kan, ada toples dan lain-lain, gitu, kotak tisu, gitu. Jadi lebih arahnya ke sana. Walaupun hari ini kita lebih variatif memodifikasi, selain daripada produk untuk barang tepat guna, kita juga kepada fokus kembali kepada miniatur gitu. Kemudian barang-barang fashion juga kita sekarang sedang merambah ke fashion ya. Misal ini tas ya, tas ini kan arahnya ke fashion gitu ya. Nah, mungkin itu. Berarti bisa juga custom gitu ya, Kang, istilahnya? Custom kita siap. Dan selalu memang kebanyakan yang pemesanan ini beberapa yang lebih dominan itu custom. Kayak misal kemarin ada pemesanan untuk tempat hantaran pernikahan misalkan. Atau hari ini kita sedang ada permintaan beberapa tas ya, tas untuk perempuan custom, pengen warna
ini, pengen warna ini Ya, gitu. bisa, Jadi bisa, ya. ya bisa Sesuai kita permintaan. dengan permintaan. Kalau dari segi harga gitu Kang, dari kisaran berapa sampai berapa? Harga untuk kerajinan olahan limbah kertas ini mulai dari harga yang paling murahnya itu Rp5.000. Hmm. Ya apa? Ada gantungan kunci. Oh iya. Nah, custom lah, ini bisa dengan berbagai motif. Mm-mm. Ya, kemudian yang paling mahalnya mungkin lebih kepada ini seperti tas, ya, kemudian guci, dan misalkan miniatur kapal. Kapal Ya, ya. ini harganya sekitaran 200 ribu. Iya, iya. Kalau dari segi kekuatannya sendiri gitu Kang, kira-kira ketahanannya berapa lama itu untuk satu produk? Nah, ini sebenarnya kalau untuk ketahanan, karena kita lebih berprinsipnya di finishing proses itu menggunakan anti air, maka sebenarnya ini ketahanannya bisa lama. Tergantung bagaimana kita menggunakan barangnya. Iya, iya. Juga tergantung kita bagaimana istilahnya memposisikan barangnya. Kalau misalkan memposisikan barangnya di tempat yang teduh, ya aman-aman saja gitu. Dan hari ini pun ada produk yang sudah diproduksi dari tahun 2016 sampai sekarang ya masih bertahan. Ada gitu. Iya. Kalau dari segi pemilahan koran bekasnya sendiri, ada treatment khusus Kang, atau bisa kertas koran bekas yang sudah tidak terpakai gitu? Nah, kalau untuk pemilihan koran kita ya yang penting intinya adalah kertasnya ya kertas koran aja lah. Mau kertas korannya yang sudah lamanya 2 tahun ke belakang, 3 tahun, bahkan saya ini ada kertas koran yang tahun 2013 misalkan. Ya kita olah saja. Yang penting posisi dan ukurannya masih utuh gitu, kertas korannya. Berarti kan kalau koran bekas itu banyak sekali ya, melimpah di Ya, sekitar banyak, gitu. banyak. Tergantung Sangat kita banyak. memanfaatkannya gitu. Nah, terus yang paling sulit di sini produksi apa Kang kira-kira? Yang paling sulit di sini produksi itu di miniatur. Nah, ini karena miniatur ini kan peribahasanya ini adalah bentuknya adalah yang nyata dengan model yang sesuai aslinya ya, tapi ukurannya diperkecilkan, miniatur istilahnya gitu. Iya. Makanya yang agak sulit ini ya di miniatur. Pengerjaannya kalau miniatur ini bisa 3 hari sampai 1 minggu. Dari satu miniatur gitu ya. Dari satu miniatur itu. Kalau pemasarannya sendiri melalui apa saja kan, platform media sosial barangkali? Kita lebih cenderung fokus memang ke media sosial lah, khususnya di Instagram dan fanspage lah, Facebook. Nah, adapun marketplace memang kita belum memaksimalkan karena masih melihat kondisi SDM. Kita ingin memaksimalkan marketplace, nah SDM kita belum siap, ya itu juga permasalahan. Makanya hari ini kita sedang menyiapkan dulu SDM sebelum melangkah ke marketplace. Walaupun hari ini kita sudah memasarkan di salah satu marketplace gitu, tapi belum dimaksimalkan. Gitu. Ya barangkali kan nanti juga kita cantumin gitu supaya ikut juga mempromosikan begitu kan, Ya, kerjasama. siap. Terima kasih. Nah, untuk ini sendiri istilahnya kan di sini banyak ibu-ibu juga yang memproduksi gitu, istilahnya kan mitra atau seperti apa? Nah, ini kalau kita namainnya, karena ini adalah kelompok Gapura ya, Galuh Peduli Rasa. Tentu awal yang muncul daripada secara filosofis kelompok ini adalah rasa empati, rasa simpati. Ya, intinya kita mengajak ibu-ibu ini sebagai partnership. Ya, kita tidak memposisikannya sebagai anggota, apalagi sebagai bawahan, tidak. Tapi seluruhnya yang tergabung di Gapura ini adalah partner.
Partner. Ya, partner apa? Partner untuk mengembangkan sama-sama semangat sosial, ya, social planner dan Iya. semangat gotong royong untuk kita bisa istilahnya mengolah sesuatu yang tidak berharga ya menjadi bernilai. Nah, istilahnya kan kita mengolah limbah menjadi barang yang ada nilai ekonomisnya tinggi. Nah, gitu. Oh, sampai sejauh ini sendiri berapa banyak ikut ibu-ibu yang terlibat dalam proses pembuatan produk? Oke. Kalau ibu-ibu yang terlibat secara tepatnya kita kalau yang continue itu memang masih sedikit lah ya, masih belasan gitu. Tapi kalau misalkan yang volunteer, ya, yang sukarelawan dalam segala halnya, mungkin ada yang beliau-beliau ini update di Facebooknya Iya. sebagai marketing, kemudian ada yang komunikasi mempromosikan. Nah, itu kalau dihitung ya lebih daripada 20 lebih lah. Gitu. Lumayan Jadi juga banyak ya. untuk ini juga terbagi secara spesifik. Ibu-ibu di sini tidak semuanya bisa barang yang ada, tidak semuanya bisa. Tapi yang ini bisa untuk membuat keranjang air, yang ini bisa membuat keranjang buah. Jadi mereka dikasih skill pemahamannya spesifik kepada barang tertentu. Berarti sebelum terjun ikut memproduksi dikasih pelatihan dulu ya? Ya, dikasih pemahaman dan juga pelatihan lah, skill. Untuk konsumen sendiri paling jauh dari mana gitu Kang? Paling jauh kita walaupun pemesanan mungkin kemarin kita lebih ininya paling banyak yang membeli itu daerah Jawa Timur lah ya. Kemudian ada dari Jawa Tengah juga, kemudian dari Jakarta. Ya paling banyak masih di sekitaran Pulau Jawa lah. Kalau untuk keluar Jawa kita masih 1-2. Oke Kang, sekarang kan masih kondisi pandemi ya Kang, Ya. PPKM gitu. Ini saya juga ada salah satu produk yang dibuat di rumah sendiri. Silakan dicoba, susu kurma madu. Kurma madu, Iya. luar biasa ini ya. Halab susu kurma Madu. Mangga dicobian. Bismillahirrahmanirrahim. Segar. Cocok lah. Segar. Segar. Terus Kang, barangkali harapan ke depan seperti apa dari adanya kelompok ini gitu, kelompok Gapura ini? Kita memiliki mimpi ya, ekspektasi lah terkait dengan olahan limbah kertas ini. Walaupun kita berawal dari limbah kertas, kita harapannya ini satu lingkungan ini menjadi sebuah kawasan industri kreatif lah, berbasis olahan limbah kertas. Apapun kerajinannya, bentuk barangnya, bahkan kita sudah memprediksikan untuk sekitar sudah 100 lebih produk barang yang kemungkinan kedepannya akan diproduksi dan skillnya sedang bertahap diberikan kepada ibu-ibu. Ya, akhirnya saya ingin mengajak ibu-ibu ini kita bermimpi lebih luas lagi, menjadi daerah ini menjadi sebuah kawasan industri kreatif olahan limbah kertas, juga bisa menjadi salah satu wahana dan destinasi tematik edukasi di wilayah kertas. Kedepannya mungkin ada pemahaman terkait bagaimana sejarah kertas. Kita sedang merancang itu. Bahkan kita sudah membuat materi-materinya ya. Bahkan kita sedang konteks sana konteks sini mencari bahan kertas gitu. Kemudian ya yang keterkaitannya dengan kertas lah. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini menjadi embrio identitas baru dari lingkungan adalah kampung kertas. Nah itu. Kalau sampai saat ini berarti
sumber koran bekasnya dari mana, Kang? Nah, kalau sumber koran kita untuk bahan baku ini Bahan kita baku. sudah kerjasama dengan beberapa bank sampah yang ada di Kabupaten Ciamis. Ya salah satu mungkin lebih sentralnya di BSC lah, Bank Sampah Ciamis, Iya. juga beberapa bank sampah yang lainnya. Juga kita juga tetap memanfaatkan potensi di para pengepul gitu, para pengepul rongsok lainnya. Kalau misalkan mereka punya koran, ya kita juga ambil gitu. Terakhir, Kang, barangkali pesan apa yang ingin disampaikan gitu kepada warganet khususnya, supaya kan kalau istilah milenial sekarang mah kaum rebahan gitunya. Ya. Jadi intinya supaya lebih produktif lah gitu, Kang. Karena kalau saya melihat juga dari sebetulnya pemikiran yang luar biasa gitu, bisa kemudian memanfaatkan, memaksimalkan koran bekas ini menjadi suatu yang bernilai gitu. Ya. Pesan saya cuma ada beberapa kalimat ya. Lebih intinya kita buka satu potensi maka akan tumbuh 1000 potensi yang lain. Jadi kita membuka potensi misalkan dengan hal yang kecil, ya potensi yang lebih besar akan muncul. Yaitu kita tidak menyadari beberapa masa yang akan datang. Nah, potensi-potensi itu kalau kita sudah membukanya satu pintu potensi, maka potensi-potensi yang lain akan bermunculan. Nah intinya gitu. Bagi teman-teman yang warganet, intinya kita jangan putus asa. Walaupun kondisi kita sedang masih dalam pandemi, tapi kita tetap masih bisa berkreasi di rumah. Kita manfaatkan apa yang ada di rumah. Bahkan hanya sebatas kerikil saja yang ada di rumah. Bahkan banyak orang yang bisa berkreasi dengan kerikil, ya, dengan membuat lukisan. Ada misalkan limbah-limbah daun gitu kan. Banyak orang yang sudah membuktikan bahwa limbah daun yang berguguran itu bisa dimodifikasi menjadi sebuah kerajinan. Ada ranting. Nah itu semua sebenarnya adalah potensi yang di lingkungan kita ada, dan itu wajib hukumnya bagi kita yang selalu menggelorakan untuk berkreasi, untuk bisa mengolah itu menjadi potensi, dan itu kita yakini bisa menghasilkan nilai kemanfaatan yang sangat luar biasa bagi lingkungan. Itu jadi luar biasa sekali pesan yang disampaikan. Bukan hanya istilah jargon-jargon ya, tapi terbukti dengan karya nyata begitu ya, Kang. Ya. Barangkali sekian dulu videonya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatannya, Kang. Sama-sama. Mudah-mudahan usahanya semakin berkembang. Amin. Kelompoknya semakin maju dan lebih berkembang lagi, inovatif. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.